Autel ini, yang alat yang ini ya Pak ya. Iya. Ini selain untuk pengecekan aki di kendaraan, kita juga bisa melakukan scan Pak. Wih, jadi satu alat berfungsi untuk dua fitur berarti ya? Iya betul Pak. Di bawah 8 volt itu kondisinya udah jelek, jadi untuk ngangkat bebannya berat. Oh, pasti bunyinya cuk. Ya, jadi nanti kayak krrrt gitu, nggak ngangkat buat starter. Nah, ini kondisi dikasih beban ya Pak ya buat pengecekan ya, pengisiannya. Kalau seandainya akinya udah mulai lemah, diusahakan untuk crankingnya jangan terlalu panjang. Nah, tuh kawan-kawan, dia bisa ngecek dan bisa RS code juga berarti ya? Kalau ada... Iya, kalau ada trouble... Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Wah, selamat siang Mas Tri nih. Siang Pak, wah ini siang-siang hujan ini Pak. Siang-siang hujan ini, hari kedua hujan terus ya Mas Tri? Hujan terus ini. Wah, berarti banyak yang... Ya, alhamdulillah berkahnya turun Pak ya. Iya. Baik Mas Tri, ini berkah hari ini yang kita bisa bagi buat kawan-kawan di AHpedia apa Mas? Wah ini Pak, kita kedatangan alat baru lagi nih Pak. Iya. Ini AH Motor nih kelihatannya nggak ketinggalan sama ini ya? Iya, teknologi ya. Iya, betul, Pak. Mantap. Ya. Nah, ini apa nih Mas? Ya, bisa dijelaskan nggak? Ini salah satu alat untuk pengecekan aki ya Pak ya. Pengecekan aki. Iya, jadi kita bisa mengecek mulai dari kondisi standby-nya tegangan aki, drop voltage waktu kita cranking, sama pengecekan buat sistem pengisiannya. Oh, lengkap ya? Lengkap Pak. Oh iya. Tapi saya lihat di sini ada ini Mas. Kan kadang kalau kita, saya pernah melakukan pengecekan aki, dia nggak ada menggunakan ODB apa dah? OBD. Ya. Jadi untuk alat ini Pak, ini istimewa. Teknologinya sedikit lebih maju. Wih. Ya. Ini sebenarnya nggak cuma ini sih Pak, buat ngecek aki, tapi bisa juga buat scan. Ya. Wih. Tapi untuk yang sekarang kita cek untuk melakukan pengecekan aki terlebih dahulu. Prakteknya ke pengecekan aki ya? Iya betul sekali. Baik. Seperti apa Mas? Kita bisa praktekkan nih. Oke, siapa? Yang pertama kali ini untuk alatnya sendiri ada konektornya ke aki ya Pak ya. Yang warna merah langsung ke plus akinya. Oke. Yang warna hitam ke minus ya Pak ya. Yuk. Oke. Setelah itu kita hubungkan yang OBD-nya. Soalnya kalau untuk alat ini OBD harus selalu nancap Pak. Oh ya. Soalnya ini koneksinya ke Bluetooth, nanti hubungannya langsung ke sistem elektroniknya di mobil ini. Mantap. Ya. Baik kawan-kawan yang mau ke AH, sekarang ada fasilitas baru. Baik, sudah tertancap Mas. Sudah Pak. Tri, gimana nih selanjutnya Mas? Oke, ini kita langsung ini ya Pak ya, masuk ke halaman berandanya alat Autel ini. Ya. Kita langsung milih ke ini Pak. Okay. Nah ini langsung kita pilih yang ke automobile. Oke, ini untuk selanjutnya kita mengisi data. Ada data yang harus diisi ya? Ini data, jadi nanti waktu print out dari hasil pengecekan itu akan muncul data yang kita isikan ini. Jadi untuk setiap mobil nanti kita memasukkan data sendiri-sendiri. Oke. Yang ini kita masukkan sesuai nomor plat nomornya D1361 ACU. Oke, ini tadi kita udah memasukkan datanya ya Pak ya sebelumnya. Yeah. Jadi ini akan langsung muncul plat nomor yang diisikan sebelumnya. Oke. Kita klik yes, ini datanya langsung akan muncul. Udah muncul ya? Ya, kalau udah pernah melakukan pengecekan akan langsung muncul. Ini setelah itu kita akan memilih untuk tipe akinya ya Pak ya. Ya, ini bisa tergantung tipe akinya. Ada yang fluid, ada yang gel ya. Kita pakainya yang fluid, soalnya untuk akinya tipe basah. Ya, untuk standarnya kita pakai CCA. Ini untuk kapasitasnya untuk aki ini kan tipenya yang 315 CCA. Iya. Setelah itu kita langsung next. Oke. Ini kondisi semua electrical yang ada di mesin dimatikan. Oh iya. Kita centang. Terus kondisi kunci kontaknya off. Kita centang. Untuk pintunya kondisi nutup semua. Oke. Setelah itu kita lakukan pengetesan. Start testing. Ya.
Nah, Ya, ini untuk kondisi akinya ini kondisi masih bagus, Pak. nih, Masih nih. 100%. Akinya bagus nih seperti Ya. ini nih. Ya, untuk voltasenya masih 12,85 volt. Untuk pengecekan CCA-nya ini 417 CCA, kondisinya masih bagus. Oke. Terus ini kita Sebentar Mas, sebelum kita melangkah lagi ya. Di sini kan ada voltasenya 12,85. ya Ini maksudnya apa nih maksudnya Mas? Yang 12,85 nih? 12,85, jadi untuk kapasitas voltase yang ada di baterainya, Pak. Oh. Ya. Kalau dia masih bagus 12,85. Ya, sekitar minimal Berapa? itu 12 volt. Oh, minimal 12. Ya, kalau di bawah 12 volt itu nanti indikasinya akan kurang strum lah istilahnya. Oh. Jadi- bahkan kalau sampai di bawahnya lagi. Ya, itu pasti kualitas akinya udah buruk. Oke. Baik. Oke, selanjutnya kita pilih continue. Ya, ini untuk Ini proses selanjutnya apa nih Mas? ini kita mau melakukan pengecekan waktu cranking ya, Pak ya. Starter. Ya, betul. Gunanya untuk mengecek apa? Mengetahui drop voltage, jadi pengangkatan beban untuk akinya sendiri. Oh. Jadi kadang kondisi Maaf saudara-saudara, ada Mas Elin lewat. iya ini. Oke. Jadi untuk kondisi drop voltage atau waktu pengecekan cranking itu waktu standby kondisi tegangan akinya 12 volt. Tapi terkadang kalau kondisi aki udah mulai jelek, itu untuk tegangan drop voltage-nya atau waktu cranking itu kadang rendah, Pak. turun. Ya, betul. Jadi kondisi aki tidak bisa dipastikan kondisi bagus walaupun standby-nya 12 volt. Oh gitu. Ya, betul. Jadi Oke. tegangan akinya standby 12 volt, itu kondisi aki belum tentu bagus. Oh. Kita tergantung nanti di Pengecekan bagian berikutnya. pengecekan berikutnya, yaitu di crankingnya atau di drop voltage-nya. Berarti kalau dia tidak bagusnya di berapa pas di cracking? Ya, itu biasanya di sekitar di bawah 8 volt itu kondisinya udah jelek. Jadi untuk ngangkat bebannya berat. Oh, pasti bunyinya cuk. Ya, jadi nanti kayak krrrr gitu, nggak ngangkat buat starter. Oh, itu Ya. yang paling parah tuh. Ya, rrrt betul. gitu ya. Iya, Oke, baik. Oke. Mari kita lihat. siap. Oke. Baik, ini kita butuh teman ini. Ya. Mas Nova ya. Ya, Mas Nova. Minta tolong Mas Mas Nova. ini. Langsung. Mas Nova, saya dulu. Ya. Ada permintaan tolong nih. Ya, Mas Nova langsung masuk ke dalam mobil, Mas Nova. Repot. Apa perintahnya nih, Mas? Iya, ini kita starter mobil ya, Pak ya. Oke. Ya. Di starter Mas Nova. Ya. Oke. Ya, ini untuk crankingnya ya, Pak ya. Ya, Untuk crankingnya hasilnya normal. normal ya. Ya, untuk hasil voltage-nya nanti kita cek waktu di print out. Oke. Ya, betul. Ini kondisi ya, starting voltnya ini standby-nya tadi 12,58 masih sama. Ini nanti untuk oh iya, ini ada waktu ini ya, starternya ya. Ya. Tadi nggak sampai 0,3. 1 detik. Ya, Wih. jadi masih sangat responsif ya. Berarti masih bagus ya. Masih bagus kemungkinan besar. Apa aja bagus baterainya dan bagus. Starternya. Starternya. Ya, betul, Pak. Oke. Jadi, kita setelah ini kita lakukan pengecekan untuk sistem pengisiannya ya, Pak ya. Oke, baik. Oke, ini kita cek. Turn off. Ya, ini untuk prosedurnya. Ini untuk electrical semua dimatikan. Ya. Ini kondisinya tak cek dulu ya, Pak ya. Ya. Kondisinya dipastikan mati. Oh, yes. Ini untuk lampu-lampu gak ada yang nyala, audio Oke. mati, AC juga mati. Oke. Kita langsung ke langkah selanjutnya. Ya. Oke. Ini kita lakukan Tambah RPM, naikin RPM-nya RPM. dinaikin 2000 sampai 3000 RPM. Oke. Mas Nova digas 2000 sampai 3000 RPM. Oke. Oke, lepas. Lepas Mas Nova. Oke, kita lakukan langkah selanjutnya. Sekarang dihidupkan. Ya, untuk lampu-lampu, audio, sama AC dinyalakan.
Ya, ini kondisi dikasih beban ya Pak ya buat Ya, kasih beban pengecekan ya, pengisiannya. Sekarang continue. Ya, ini sekarang kita continue ya. Oke, digas lagi Mas Nova. Matikan. Ya, untuk lampu-lampunya matikan beban nih. Oke, ini kondisinya kelihatan ya Pak ya. Ya. Ini untuk sistem pengisiannya Ya. tanpa beban itu di 14,38 volt. Ini dengan beban tegangannya masih 14,33 volt. Iya. Jadi kondisinya masih sangat bagus untuk aki ini. Oke. Ya. Jadi apa aja yang bagus kalau kondisi seperti ini Mas? Selain aki. Oh ya, untuk kondisi pengecekan ini tadi bisa disimpulkan bahwa untuk yang pertama akinya emang kondisi masih sangat bagus. Oke. Yang kedua untuk starternya, motor starter, Motor starter ya, juga ya? dinamo starternya masih bagus juga. Oke. Yang ketiga ini untuk dinamo ampernya atau alternator. Dinamo pengisiannya kondisi juga masih sangat bagus. Oke. Ya Pak. Ini langkah selanjutnya untuk alat ini kita lakukan print out ya Pak ya. Print out ya. Ya. Oke. Ini ada fasilitas ya betul. Ini untuk print out ya. print outnya langsung lakukan aja. Ya ini keluar untuk hasil pengecekannya. Baik. Nanti kita akan tanya Mas Tri ya, bagaimana agar kendaraan kita itu bagus mulai dari akinya, Ya. crackingnya, dan pengisiannya. Gitu kan? Ya betul Pak. Tipsnya saja, bagaimana caranya biar lebih awet, seperti itu ya? Ya. Oke. Untuk tipsnya yang pertama untuk aki yang tipe basah ya Pak ya terutama itu emang perlu dilakukan pengecekan lebih rutin Pak. Jadi dari air akinya sendiri harus standby ya Pak ya di posisi antara ini Pak, antara lower sama upper. Ya. Jadi untuk air akinya diusahakan tetap standby di area sini. Jadi minimal seminggu sekali dicek untuk kondisi air akinya. Ya. Yang kedua untuk terminal akinya, yang bagian sini ya. Ya. Lepas ini untuk akinya ini dipastikan tidak ada jamur Pak. Oh iya. Ya betul. Kalau jamur tuh yang seperti apa Mas? Jamurnya itu putih. Ya warnanya putih biasanya Pak. Ini kalau ini kebetulan tidak ada ini. Bersih ya. Ya. Jadi jamur itu biasanya nanti akan menyebabkan kayak seperti kebocoran arus di akinya sendiri. Apalagi musim hujan Pak? Iya betul sekali Pak. Iya. Sebenarnya sih ini paling sering itu gara-gara kondisinya aki udah mulai jelek, tapi tetap dipaksakan. Oh gitu. Iya, jadi nanti efeknya akan ada penguapan berlebih. Oke. Untuk starter diusahakan ya untuk waktu cranking. Kalau seandainya akinya udah mulai lemah, diusahakan untuk crankingnya jangan terlalu panjang. Ya nanti efeknya ke dinamo starternya sendiri akan terbakar. Oh iya. Ya, makanya kalau mamanya starternya agak panjang, mending dicek terlebih dahulu kondisi akinya seperti apa. Iya, penyebabnya apa gitu ya? Iya, betul sekali, Pak. Baik, selanjutnya Mas, tips ketiga yang berhubungan dengan alternator ya? Iya. Untuk alternator sendiri pengecekannya kita ini sih lebih ke output pengisian. Ya, pengisiannya. Jadi dipastikan untuk bagian alternator ini untuk outputnya. Jadi untuk pas di baut 12-an output ini, ya ini output dari sini lebih dari 14 volt. Oh, dari sana lebih dari 14 volt? Ya. Tapi dari sini? Berarti hasilnya sama di aki itu mirip-mirip sih Pak, beda tipis. Jadi untuk dinamo pengisiannya itu emang minimal 14 volt. Jadi kalau kurang dari 14 volt, itu kemungkinan ada kerusakan di bagian dinamo pengisiannya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Tri sudah membagi kita tips untuk 3 ya. Tiga bagian part ya yang harus kita perhatikan ya. Aki, terus dinamo starter dan dinamo ampere atau dinamo pengisian alternator ya. Nah, ya ini untuk print out hasilnya tadi Pak. Gimana? Ya. Ini lulus nggak sekolah nih? Ini sangat lulus Pak ini Pak. Ya ini untuk standby-nya, ini kondisi masih bagus. Untuk crankingnya ini juga masih normal. Untuk pengisiannya kondisinya normal juga, tidak ada yang kurang. Oke.
Wah, keren. Jadi kalau kayak gini berarti kita nggak terlalu pusing kondisi kendaraan ya? Iya, betul Pak. Nah, jadi kalau kita beli mobil bekas juga alangkah baiknya juga ya, karena betul. Tidak hanya mengecek aki, tapi kita juga ketahui bagaimana proses crackingnya, starternya gitu ya. Iya, sama kondisi pengisiannya juga. Soalnya pengisian itu penting banget ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi kadang akinya ngedrop, diganti aki, tapi untuk sistem pengisiannya sendiri lupa tidak dicek. Nah, jadi nanti akhirnya beli aki baru lagi sama perbaikan alternator atau dinamo ampernya itu. Mas Tri, ini kan tadi kita berbicara tentang salah satu fungsi yaitu ngecek aki, cracking gitu ya, dan pengisian. Masih ada nggak bonus dari alat ini sehingga kita tidak hanya memiliki satu fungsi? Oke, ini untuk alat ini emang lumayan ini Pak, fasilitasnya lumayan mewah. Jadi maksudnya gimana mewahnya nih? Ini ada untuk pengecekan ya Pak. Jadi di Autel ini alat yang ini ya Pak ya. Ini selain untuk pengecekan aki di kendaraan, kita juga bisa melakukan scan Pak. Wih, jadi satu alat berfungsi untuk dua fitur berarti ya? Iya betul Pak. Waduh, ini mantap. Kita coba ya Pak ya. Sepertinya mirip-mirip sama alat yang sebelumnya ya Pak ya. Ya ini kelebihannya Pak. Ini untuk untuk yang alat ini, untuk OBD-nya udah pakai Bluetooth sistem ya Pak. Kalau yang alat yang sebelumnya kan masih pakai kabel ya Pak ya. Pakai kabel ya. Ya, jadi untuk talkbooknya sendiri, untuk alatnya itu harus dibawa ke mobil, ke dalam mobil ya. Nggak boleh jauh-jauh ya. Ya, kalau ini kita bisa dilakukan di luar mobil. Baik. Ini coba kita cek apakah berfungsi sama. Siap. Pertama kita akan yang diagnosing. Ini kita pilih Nissan. Ya, ini. Oke, kita cek yang manual selection, yang kita Far East, terus Indonesia. Kita pilih ini mobilnya Livina X-Gear atau Grand Livina, yang tipenya L11. Ya, ini tahunnya 2013 sampai 2015. Oke, setelah terkonfirmasi untuk tipe mobilnya, ini kita klik yes, terus kita lakukan diagnosis. Kita pilih yang auto scan. Iya. Kita lakukan. Iya, ini kelihatan, Pak. Hasilnya mirip keluar banget ya? Iya. Baik. Nah, ini benar-benar satu alat kita dapat manfaatnya lebih ya? Iya, betul, Pak. Nah, tuh kawan-kawan, dia bisa ngecek dan bisa erase code juga berarti ya? Kalau ada... Iya, kalau ada trouble, kita bisa membaca sekaligus menghapus trouble kode yang muncul di dalam mobil ini. Oke, ini buat kawan-kawan mungkin yang yang sesama bengkel ya, mau nyari alat ya kan, yang multifungsi ya, kita bisa menggunakan Autel yang ini ya. Iya betul Pak. Nah, nanti buat kawan-kawan yang ingin tahu lebih banyak, kita sediakan link di deskripsi. Di bawah ini. Di mana? Di bawah ya Pak ya? Di bawah apa di atas ini Pak? Awal nggak tahu, nggak ada. Baik. Berarti sebelum kita mengganti sesuatu di dalam mobil kita atau di bagian mesin, alangkah bagusnya dicek untuk sumber kerusakannya terlebih dahulu. Apalagi ini ada alat bantu ya, ada Autel yang bisa membantu Mas Tri mengetahui lebih awal. Ya betul sekali Pak. Gejala dininya. Baik, terima kasih Mas Tri. Sama-sama Taufik. Dan semoga video ini bermanfaat Pak Taufik, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita AHpedia. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.